got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, got 3 whole thoughts, I'm the guap with it right now. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Azaria Mufidahriri dari Relawan 2024 KSRPMI Imam Bonjol Unit UIN Imam Bonjol Padang. Nah, kali ini Mufi akan menjelaskan suatu topik yang super akurat gitu sama kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang luka bakar dan patah tulang. Penasaran gak sih sama penjelasan kali ini? Yuk simak. Penjelasan kali ini itu sesuai dengan artikel yang sudah Mufi buat, itu tentang luka bakar dan patah tulang. Pernah nggak sih kamu atau orang terdekat kamu itu terkena luka bakar dan langsung disuruh diolesi dengan mentega ataupun dengan odol gitu kan? Nah, dan juga patah tulang itu disuruh dibawa ke tukang urut gitu kan? Nah, itu tuh sudah jadi kebiasaan ya di Indonesia gitu kan? Nah, tahukah kamu apakah itu cara-cara itu masih relevan gitu, dan menurut standar medis itu bagaimana ya? Nah, sebelum kita masuk ke masalah inti, kita kenalin dulu nih siapa yang biasanya mengurus hal ini, yaitu PMI atau Palang Merah Indonesia. Nah, PMI itu adalah organisasi kemanusiaan yang sudah lama berkiprah, dan salah satu tugas utamanya itu mengajarkan dan memberikan ajaran itu dan memberikan pertolongan pertama itu pada perawatan darurat sebelum bantuan medis profesional itu tiba. Nah, relawan PMI yang spesialisnya di PP atau di pertolongan pertama itu biasanya dari KSR ataupun TSR itu sudah dilatih sesuai dengan standar internasional. Jadi apa yang kita bahas kali ini itu berdasarkan panduan dari mereka ya. Pertama kali yang akan kita bahas itu yaitu luka bakar. Nah, apa itu luka bakar? Nah, luka bakar itu adalah kerusakan jaringan akibat panas, listrik, kimia, ataupun radiasi. Nah, biasanya itu muncul gelembung atau kerusakan itu sampai lapisan dermis. Nah, terdapat mitos besar yang ada di sini, yaitu pasta gigi dan mentega. Apakah itu masih relevan? Nah, jawabannya itu tidak dan sangat tidak boleh. Dan kenapa? Pasta gigi itu mengandung abrasif dan pemutih yang iritatif, bisa bikin luka bakar itu makin parah dan mudah terinfeksi. Mentega ataupun minyak itu saat dilapisi ke luka itu dapat memerangkap jaringan panas yang ada di dalamnya. Jadi proses kerusakannya itu akan makin berlanjut dan bisa menjadikan lukanya itu makin parah dan infeksi. Nah, cara yang benar dan relevan itu yang pertama, itu jauhkan korban dari sumber panas secepatnya. Yang kedua, dinginkan luka dengan air yang mengalir dengan yang bersuhu ruangan selama 20 menit dan jangan menggunakan es batu. Yang ketiga, lepaskan perhiasan ataupun pakaian sebelum bengkak. Jikalau sudah bengkak dan tidak bisa lagi dilepas ataupun sudah menempel, jangan dipaksakan. Yang keempat, tutup luka dengan kasa steril ataupun plastic wrap yang bersih dan jangan pecahkan gelembungnya. Yang kelima, itu yang terakhir, kalau lukanya itu luas mengenai wajah ataupun akibat kimia ataupun listrik, nah segera bawa ke dokter ataupun ke rumah sakit. Nah, pembahasan kita yang selanjutnya itu adalah tentang patah tulang. Apa itu patah tulang? Nah, patah tulang itu adalah kondisi tulang terputus, nah atau tergeser itu akibat benturan keras gitu kan. Gejalanya itu seperti nyeri hebat, bengkak, memar, ataupun anggota gerak yang jadi aneh itu. Ada dua jenis patah tulang, yaitu patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Yang dimana patah tulang terbuka ini itu tulangnya itu menembus kulit. Nah, resikonya itu adalah infeksi yang super tinggi. Dan juga ada mitos besar yang terdapat di sini, yaitu tukang pijit. Apakah itu masih relevan? Nah, jawabannya itu tidak dan bahaya banget, karena pemijatan atau manipulasi bisa membuat fragmen tulang yang tajam itu merusak jaringan lunak dan juga pembuluh darah ataupun saraf. Nah, itu pun bisa membuatkan cacat permanen ataupun pendarahan internal. Nah, cara benar yang relevan itu yang pertama, imobilisasi secepatnya dan jangan pindahkan korban sembarangan. Yang kedua, itu bidaikan bagian patah dengan papan atau benda keras yang dibalut dengan kain atau biasa disebut dengan mitela, atau bisa menggunakan kain lainnya, dan ini harus melewati 2 sendi di sekitar tulang yang patah. Yang ketiga itu periksa sirkulasi di ujung ekstremitas atau perfusi gitu kan, contohnya di bagian kuku ini, ujung kuku ini.
jika sudah kita cek perfusi gitu kan, nah terus tidak balik dalam 2 detik itu, kurang dari 2 detik itu artinya ikatan bidai kita itu terlalu kuat. Dan jika kalau seandainya kebas atau berwarna biru, segera longgarkan bidainya. Yang keempat itu kalau seandainya patah tulang terbuka, itu kendalikan pendarahan yang dengan menekan sekitar luka. Nah itu biasa disebut dengan balut tekan. Nah jangan tekan tulang yang menonjol. Yang kelima itu segera bawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan dironsen, dan juga dilakukan penanganan yang dilanjut oleh dokter. Nah jadi jawaban untuk judul video hari ini adalah itu tidak lagi relevan. Nah karena pasta gigi dan mentega buat luka bakar sama dengan tukang pijit buat patah tulang itu cuma mitos. Masalah yang ini itu membuat masalahnya itu makin parah gitu. Nah cara yang benar adalah mengikuti standar pertolongan pertama dari PMI, itu seperti pendinginan yang cukup untuk luka bakar dan juga imobilisasi untuk patah tulang. Nah itu dia penjelasan dari video saya kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.